Mendokumentasikan memiliki arti mengatur dan menyimpan sebagai sebuah dokumen. Dan kategori dokumen ialah foto, gambar, rekaman suara, dan foto dalam video. Yang artinya foto dan video masuk dalam kategori sebuah dokumen. Bagi saya pribadi, momen bersama keluarga adalah momen yang sangat berharga dan saya tidak ingin melewatkan momen berharga tersebut tanpa sebuah dokumentasi. Lalu akan muncul pertanyaan, kenapa harus didokumentasikan? Siapa yang mau nonton? Dan untuk apa hasil dokumentasinya itu? Ini kan bener dilawat manis banget. Dia kalau waktu itu lagi main ke Mas Manolen, daun selada di sayur bening itu enak. Kecap ikan kan ya? Saya tahu setahu kalau sekira-kira aja, kalau kurang tambah. Hampir setiap harinya saya membuat satu buah video. Entah itu durasi dalam hitungan detik, hitungan menit, bahkan hitungan jam. Tergantung dari momen apa yang sedang saya jalani bersama dengan keluarga saya. Lalu kenapa harus didokumentasikan? Sederhananya begini. Setiap momen yang kita alami mungkin dan pastinya tidak akan sama. Entah itu yang kita alami hari ini, kemarin, maupun yang akan datang. Misalnya sederhananya aja begini. Kita bisa saja melakukan perayaan ulang tahun atau mengadakan perayaan ulang tahun di tahun ini. Tapi isi dari perayaan tersebut tentunya akan berbeda dengan perayaan ulang tahun kita sebelumnya, bahkan dengan perayaan ulang tahun kita yang akan datang. Perbedaan itu mungkin entah diantaranya adalah kue ulang tahun yang berbeda, tamu atau keluarga yang datang yang berbeda, tempat perayaan yang berbeda, dan yang sudah pasti adalah usia yang berbeda. Mungkin di atas lilinnya nanti akan ada lilin angka yang tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Bahkan tidak menutup kemungkinan di tahun yang akan datang kita tidak bisa merayakan ulang tahun lagi. Itulah gambaran sederhana dari saya kenapa sebuah aktivitas atau kebersamaan dalam keluarga layak dan penting untuk didokumentasikan. Hal-hal sederhana yang mungkin tidak ada artinya bagi sebagian orang, seperti misalnya makan siang bersama keluarga, ngumpul di rumah, ngobrol-ngobrol bareng keluarga, atau mungkin berwisata bersama keluarga, muter-muter di mall nggak jelas tanpa beli apapun. Bagi saya itu semua adalah sesuatu yang sangat istimewa dan berharga, karena kita tidak tahu tahun depannya kita bisa melakukan itu lagi bersama keluarga atau tidak. Maka dari itu, bagi saya pribadi, hal-hal kecil seperti itu pun menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Itulah kenapa saya memilih untuk mendokumentasikan aktivitas saya bersama dengan keluarga. 30 tahun lagi dari hari ini, mungkin saya hanya bisa melihat papa saya yang lagi cabut rumput hanya dalam sebuah video. Saya juga cuma bisa melihat mama saya yang lagi make up mau berangkat ke gereja, padahal listrik lagi mati, tapi dia bela-belain untuk make up. 20 tahun lagi dari hari ini, mungkin saya juga di suatu siang duduk santai sambil lihat video di mana saya lagi ngajarin anak saya untuk belajar berjalan. Sedangkan di saat yang sama mungkin dia sedang pergi bersama teman-temannya. 20 tahun lagi dari sekarang, 2022 berarti 2042, di suatu siang mungkin saya bersama istri saya lagi santai sambil lihat foto dan video dokumentasi pernikahan kita di tahun 2017. Itulah gambaran sederhana menurut saya betapa pentingnya sebuah dokumentasi, karena kita tidak dapat kembali ke masa lalu, tapi kita bisa melihat hal-hal indah yang pernah kita jalani atau pernah kita lewati di masa tersebut. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan,
Terus siapa yang mau nonton? Yang pastinya saya pribadi sebagai pembuat dan yang mengedit, saya juga yang akan menonton. Ketika selesai diedit, langsung saya tonton video itu, gimana nih hasilnya, bagus atau enggak, layak atau enggak untuk disimpan. Karena buat saya menyimpan sebuah dokumentasi itu tidak hanya sekedar buat, rekam, simpan, enggak. Saya lebih senang membuat atau merekam, kemudian saya edit dan saya simpan. Kenapa seperti itu? Karena suatu saat nanti ketika saya ingin melihat ulang atau menonton ulang video tersebut, saya merasa nyaman. Karena bagi saya menyimpan itu tidak sekedar asal simpan aja, yang penting punya rekamannya. Tapi saya selalu memperhatikan gambarnya itu goyang-goyang atau tidak. Kemudian audionya juga saya perhatikan. Biasanya saya kasih background di belakang video tersebut. Lalu setelah saya edit, setelah saya tonton dengan hasilnya baik, biasanya saya share, tonton bareng-bareng. Entah itu misalnya waktu makan malam, atau mungkin juga waktu orang tua dan adik saya berkunjung ke rumah saya. Ketika kita lagi makan bareng atau lagi kumpul, pasti saya setel. Ada juga momen-momen misalnya kita lagi bakar-bakaran sama keluarga-keluarga kita yang lain, yang lebih jauh gitu maksudnya. Ketika mereka misalnya di tahun depan baik lagi ke rumah kita, main lagi, ya saya tontonin, saya tunjukin, nih video kita waktu lagi bakar-bakaran tahun lalu, ini video kita waktu lagi makan bareng dan tahun kemarin, seperti itu. Jadi hasil dokumentasi saya selalu saya tunjukkan kepada mereka yang ada di dalam video tersebut, tidak hanya untuk saya pribadi. Lalu untuk apa hasil dokumentasi tersebut? Yang pastinya untuk disimpan. Selama saya masih hidup, masih sehat, saya pasti akan menyimpan hasil dokumentasi tersebut serapih dan sebaik mungkin. Rapi dalam artian diperkelompokkan. Jadi setiap hasil rekaman saya itu selalu saya bagi-bagi dalam sebuah folder di perangkat komputer saya. Misalkan momen bersama keluarga di saat jalan-jalan, momen bersama keluarga di saat makan-makan, momen bersama keluarga di hari-hari besar, bahkan momen kedukaan pun saya buat sendiri foldernya. Karena kematian buat saya adalah sesuatu yang pasti terjadi, entah itu kepada orang terdekat saya, di lingkungan keluarga, dan sebagainya. Jadi dalam beberapa tahun ke belakang, ketika ada keluarga di sekitar saya yang meninggal, saya selalu mendokumentasikan. Jadi alasan saya menyimpan serapi mungkin adalah supaya saya gampang nemuin lagi ketika saya mau menonton. Misalnya saya mau nonton video rekaman bersama keluarga saya waktu jalan-jalan, saya tahu foldernya ada di mana. Saya mau nonton video anak saya waktu usia 0 sampai 1 tahun, ada foldernya sendiri. 1 sampai 2 tahun ada foldernya sendiri. Usia 3 sampai 4 tahun ada foldernya sendiri. Jadi setiap tahun saya selalu perbaharui. Dan bicara soal keamanan, saya selalu membackup hasil dokumentasi saya ke dalam sebuah harddisk, di mana saya tidak melakukan penyimpanan hanya di satu harddisk saja atau di satu komputer saja. Jadi penyimpanan utama memang saya simpan di komputer, tapi selalu saya backup ke dalam harddisk yang lain. Andai kata di komputer utama saya ini terkena virus dan sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan, saya masih punya backup di harddisk yang satunya lagi. Ketika nanti misalnya PC-nya ini, harddisk saya sudah diperbaiki, saya pindahkan yang ini ke sini, dan saya mencari backupnya lagi. Seperti itu seterusnya. Bahkan ada salah satu momen yang tidak terduga selama saya mendokumentasikan kegiatan atau acara bersama keluarga, di mana ketika ada seorang sepupu saya yang minta hasil dokumentasi pernikahannya itu ke saya. Karena dari pihak WO yang mengurus pernikahan mereka tidak dapat hasil dokumentasinya dengan berbagai alasan. Untungnya saya masih nyimpen video dan foto-foto pernikahan mereka walaupun tidak banyak, karena di acara tersebut kebetulan saya juga diberi tugas atau kepercayaan untuk mengurus hal yang lain.
Terlepas dari penting atau tidaknya dokumentasi ini buat orang-orang di sekitar saya atau keluarga saya, bagi saya ini berharga. Dan entah nanti video ini atau dokumentasi ini akan disimpan atau tidak, yang jelas saya akan tetap melakukan yang terbaik, mendokumentasikan dengan baik setiap kegiatan bersama dengan keluarga saya.